Hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Bapak Dr. Haji Ismail MAG, dan yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dr. Hajah Nur Hasanah MKes, dan yang saya hormati dan yang berkenan hadir secara langsung ya Ibu Ibu Ketua Program Studi Matematika, Ibu Yulia Romadiastri, SSI, MSc, dan yang saya hormati segenap panitia dan pengurus dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika UIN Wali Songo Semarang, dan peserta yang saya banggakan ya pada pelatihan videografi dan editing video pada pagi hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini pada pelatihan videografi dan editing video. Yang kedua, marilah kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebelum saya memulai untuk memantik ya atau berdiskusi dialog interaktif, sebelumnya saya sampaikan beberapa hal, beberapa poin penting terkait dengan pelatihan videografi yang akan kita laksanakan untuk beberapa jam ke depan ya. Jadi dalam hal videografi ini nanti teman-teman itu ada beberapa hal ya atau beberapa istilahnya itu ada beberapa skema begitu. Jadi nanti teman-teman itu mungkin di sini ada yang sudah di dunia profesional ya, seperti di apa namanya sudah jadi freelancer atau mungkin sudah kerja di kantor dan sebagainya. Mungkin nanti bisa kita saling sharing begitu ya. Dan juga nanti yang akan saya sampaikan ini tentu saja istilahnya apa ya, tidak melulu nanti teman-teman itu harus gearnya itu misal pakai kamera atau mungkin pakai editingnya harus seperti ini atau mungkin videografinya seperti ini dan sebagainya, tidak. Nanti itu hanya fleksibel dan menyesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya begitu ya. Terus kemudian yang perlu garis bawahi yang saya sampaikan ini adalah terkait dengan basic videografi dan editing videonya itu menggunakan software Adobe Premiere Pro ya. Mungkin teman-teman di sini yang sudah familiar, Adobe Premiere Pro itu adalah software profesional untuk dunia editing ya, dan sampai saat ini masih eksis begitu di berbagai di berbagai ini ya, digunakan di stasiun televisi, di industri media dan sebagainya. Itu hari ini banyak yang menggunakan Adobe Premiere Pro begitu ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman yang sudah install Adobe Premiere Pro-nya nanti bisa mengikuti, atau mungkin nanti kalau waktunya mencukupi nanti kita bisa juga praktek lebih detail dan sebagainya, nanti mengikuti dari dari arahan dari moderator ya yang memandu pada agenda pelatihan videografi pada pagi hari ini. Begitu ya. Ini sebelumnya saya izin share screen materinya ya teman-teman. Apakah sudah tampil materinya? Apakah sudah tampil? Masih proses, Kak. Masih proses ya? Sudah terlihat, Kak? Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat. Oke. Oke,
Sebelumnya ini saya izinkan perkenalan singkat ya. Tadi sebelumnya sudah diperkenalkan oleh moderator ya, dan ini saya perkenalan singkat. Saya Haris Asfa El Hakim ya. Saya saat ini sebagai founder dan CEO di Ice Media Group ya. Ice Media Group itu sebuah perusahaan di industri media. Jadi Ice Media Group itu meliputi berbagai divisi, di antaranya ada divisi production house, kemudian ada divisi dokumentasi dan broadcast, kemudian ada divisi media online dan sebagainya. Nah, selain itu saya juga sebagai konten kreator di berbagai perusahaan ya, tadi sudah disampaikan oleh moderator juga, baik itu di perusahaan swasta maupun di perusahaan plat merah begitu. Dan selain itu saya juga sebagai konten kreator di berbagai organisasi maupun di komunitas yang sampai saat ini saya masih aktif untuk membuat konten ya, baik itu konten video, konten desain grafis, dan sebagainya. Nah, di sini juga ada kontak saya, barangkali nanti teman-teman ada yang ingin sharing-sharing ya, karena biasanya teman-teman itu setelah kegiatan itu pada minta sharing-sharing begitu ya, karena memang ketika kegiatan seperti ini waktunya sangat terbatas ya, biasanya 2 jam sampai 3 jam saja. Jadi memang biasanya teman-teman itu setelah kegiatan banyak yang kontak, baik itu di WhatsApp maupun di media sosial. Di media sosial saya itu di Instagram ya, namanya juga Aris Asfa semua ya. Terus untuk email saya di ais@aismediagroup.com. Nah, selain itu untuk di rumah digital Ais Media Group beralamatkan pada www.aismediagroup.com. Dan untuk media sosialnya baik itu di Instagram, Facebook, YouTube, Twitter juga Ice Media username-nya ya. Oke, di sini sebelum kita memasuki materi lebih detail, ini perlu saya sampaikan di awal ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama, bahwasanya di sini yang pertama sebelum kita membuat video ya, jadi kita harus tahu yang namanya konsep konten begitu ya. Jadi pada konsep konten ini teman-teman nanti bisa breakdown dulu, kita cari referensi ya. Jadi di sini teman-teman nantinya itu akan menggabungkan dari berbagai unsur, mulai dari ada unsur videografinya, kemudian unsur informasi apa yang akan ditampilkan ya, entah itu untuk konten edukasi atau mungkin untuk konten entertainment dan sebagainya. Nah, selain itu nanti yang kedua kita dalam menyampaikan konten itu yang informatif ya. Informatif kita harus memastikan bagaimana informasi yang kita sampaikan itu bisa diterima baik oleh audiens. Ini yang paling penting teman-teman. Kenapa paling penting? Karena teman-teman bisa melihat pada hari ini, karena hari ini sudah banyak banget media sosial ya, teman-teman mungkin sudah pada hampir semua di media sosial teman-teman punya, itu konten yang didistribusikan banyak sekali yang artinya tidak sesuai prinsip-prinsip konten kreatif begitu. Artinya masih banyak konten-konten mulai dari segi informasinya atau mungkin dari segi apa saja yang ditampilkan itu tidak artinya tidak ada norma-norma dalam hal mendidik atau edukasi dan sebagainya. Nah, maka dari itu nanti teman-teman yang pada mengikuti pelatihan video ini, apalagi teman-teman di sini mayoritas mahasiswa ya, nanti bisa menjadi agent of change, bagaimana kita bisa menginformasikan kepada audiens tentang banyak hal yang perlu diketahui oleh audiens begitu ya. Terus kemudian yang ketiga, komposisi. Jadi di komposisi ini nanti kita mulai dari praproduksi ya, praproduksi, terus kemudian produksi, terus yang terakhir itu pasca produksi. Nah, ini nanti kita akan pikirkan semua. Jadi teman-teman di sini komposisi itu bukan apa adanya ya, bukan istilahnya itu yang penting jadi gitu. Kalau adanya seperti ini ya ya udah seperti ini, bukan ya. Tapi kita sejak awal kita sudah breakdown, kita sudah riset ya, kita sudah analisa nanti kira-kira seperti apa
hasil finalnya gitu, hasil akhirnya nanti seperti apa begitu. Nanti kita sudah pikirkan di sini. Terus kemudian yang keempat, nanti kita masuk ada yang namanya angle dan framing ya. Ini basic banget. Jadi teman-teman di sini minimal ketika membuat konten itu tidak terlihat amatir begitu ya. Karena biasanya teman-teman banyak melihat konten-konten itu mungkin videonya goyang-goyang atau kontennya itu masih berantakan ya, atau mungkin konten yang tidak sesuai isi dan judul itu kadang tidak sesuai. Nah, itu nanti angle dan framingnya teman-teman harus paham gitu ya. Nanti kira-kira konten saya ini framingnya seperti apa, arahnya kemana begitu. Nah, itu harus teman-teman pikirkan juga sejak di konsep begitu ya. Terus yang kelima itu ada sound dan effect, ini sudah masuk di produksi ya, di editing nantinya. Jadi sound dan effect ini juga mempengaruhi dari karya yang kita buat ya. Dan yang terakhir itu ada kontinuitas dan art ya. Kontinuitas dan art itu nanti kita ada sentuhan-sentuhan seni atau sentuh-sentuhan elemen-elemen yang bagaimana itu dari detik awal sampai detik akhir itu saling berkesinambungan begitu ya. Oke, teman-teman yang perlu diketahui pada pembuatan konten audiovisual di sini ada 3 hal penting ya. Yang pertama itu ada praproduksi. Jadi praproduksi itu meliputi seperti awal tadi yang sudah saya sampaikan ya, seperti konsep, kemudian elemen apa saja yang akan ditampilkan, terus kemudian framingnya nanti seperti apa, itu nanti masuknya di praproduksi. Terus kemudian yang kedua produksi, nanti produksi itu meliputi apa namanya untuk editing ya, selain editing juga untuk pematangan konsepnya tadi, alurnya seperti apa itu ditata pada proses editing nantinya. Dan yang terakhir adalah pasca produksi, termasuk diantaranya nanti ada distribusi konten ya, terus kemudian nanti kontennya nanti outputnya kemana aja, di media sosial apa dan sebagainya, itu nanti masuknya di pasca produksi. Nah, sebelumnya ini videografi itu apa sih begitu ya. Jadi videografi itu media yang nantinya teman-teman itu akan jadikan dan teman-teman tampilkan dalam bentuk gambar, ada bentuk suara dan sebagainya. Bagaimana dalam videografi itu kita sebagai solusi untuk audiens gitu. Artinya apa? Kita bikin konten tentu saja ada tujuannya ya. Tujuannya di sini kita sebagai komunikasi ya. Komunikasi entah itu untuk konten edukasi atau mungkin promosi dan sebagainya. Bagaimana kita dalam menampilkan konten itu kita sebagai problem solving gitu. Audiens menanti konten kita itu berarti kita itu diharapkan audiens untuk memberi solusi-solusi kepada mereka begitu. Misalnya nih kita bikin konten untuk tutorial ya, atau bikin edukasi begitu. Nah, misalnya edukasi tentang kesehatan contohnya ya. Jadi nanti teman-teman di sini bagaimana cara menampilkan atau mungkin mendistribusikan tips kesehatan atau tips menjaga kesehatan dan sebagainya, itu artinya audiens itu membutuhkan atau mereka perlu informasi yang mereka tunggu pada kita begitu ya. Jadi dalam membuat videografi itu bukan hanya soal menggabungkan video saja, bukan, tapi bagaimana dalam informasi tadi kita sebagai komunikasi dengan audiens begitu ya. Nah, kenapa harus konten video begitu ya? Mungkin teman-teman di sini mungkin banyak yang mungkin bertanya-tanya juga, karena bikin video itu juga tidak mudah ya, kita butuh effort ya. Jadi perlu ada alasan yang kuat gitu. Kenapa saya harus bikin konten video begitu ya? Jadi konten video yang pertama itu memiliki bahasa yang universal. Artinya apa? Teman-teman di sini ketika menyampaikan konten video itu ya, kita menampilkan frame-nya itu ya, audiens itu tidak perlu dikasih tahu ini, oh ini maksudnya seperti ini caption seperti ini, nggak perlu. Audiens bisa menyimpulkan sendiri gitu, bisa menafsirkan sendiri apa yang ingin kita sampaikan begitu ya. Terus kemudian yang kedua itu orang lebih suka menonton
Ya, ini ingat ya, teman-teman pasti di sini juga banyak yang betah menonton ya daripada membaca begitu. Mungkin kalau teman-teman membaca dari awal sampai akhir mungkin baru sampai 10 halaman lah katakan begitu ya. Mungkin sudah mulai bosan ya atau mungkin sudah tidak mood lagi dan sebagainya. Nah, maka dari itu menonton adalah kunci begitu. Jadi teman-teman saat ini tuh kalau di kalangan teman-teman konten kreator seperti itu biasanya ya. Jadi kita kasih konten yang sebanyak-banyaknya gitu di era digital seperti ini ya. Terus yang ketiga, 90% informasi yang diterima otak adalah visual. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Teman-teman ketika melihat informasi ya, entah itu informasinya dalam bentuk baliho ya, atau mungkin teman-teman ketika di jalan ada billboard ya, ada spanduk, banner, itu ketika kita harus membaca, kadang fokus kita itu terpecah ya. Ketika kita sedang nyetir atau naik motor di jalan itu mungkin kelewat gitu ya, tidak terbaca sampai akhir. Belum lagi kalau kita di jalan itu ada halangan pohon atau penerangan jalan yang gelap, itu akan mengurangi efektivitasnya gitu. Nah, ketika dalam bentuk visual, nah itu kita hanya melihat itu udah tahu gitu. Contohnya nih, misal teman-teman di jalan ada simbol P dicoret, teman-teman udah tahu kalau itu dilarang parkir begitu ya. Berbeda ketika ditulis dilarang parkir di sini begitu ya. Itu akan memakan banyak space dan tidak efektif begitu. Nah, kemudian yang keempat itu video itu audiovisual ya, meningkatkan potensi pemahaman hingga 95%. Nah, ini menarik banget bagaimana teman-teman di sini, apalagi terutama ini background-nya dari himpunan mahasiswa matematika ya, dari Fakultas Sains dan Teknologi gitu. Ini sangat tepat itu bagaimana kita itu selain berkecimpung ya atau aktivitas di dunia sains, kita juga di dunia teknologi begitu. Jadi harus dikolaborasikan, ini nanti akan menjadikan output yang luar biasa begitu ya. Nah, videografi yang baik itu seperti apa? Nah, video yang baik itu harus dalam audio dan visual itu harus baik begitu. Artinya apa? Teman-teman di sini ketika akunya untuk konten itu audio yang utama ya. Nanti teman-teman diusahakan pakai mikrofon atau untuk proper begitu. Artinya apa? Teman-teman di sini nanti supaya audionya itu lebih baik begitu ya. Misalnya kalau kita syutingnya pakai HP ya, bikin videonya pakai HP nggak masalah gitu karena memang di HP sekarang kameranya juga sudah cukup baik lah, sudah cukup untuk konten itu sudah sesuai begitu. Artinya apa? Dengan gambar yang standar dari HP itu harus diimbangi dengan audio yang baik juga. Jadi nanti istilahnya begini teman-teman, ketika gambarnya tidak begitu baik tapi audionya harus baik, itu lebih penting begitu daripada audionya jelek tapi gambarnya bagus. Nah, ini nanti akan aneh gitu. Namanya aja audio visual ya, audio visual. Nah, ini nanti yang teman-teman harus diperhatikan, harus intinya audionya yang istilahnya jelas begitu. Entah nanti recordingnya prosesnya gimana, nanti bisa menyesuaikan situasi dan kondisi dari teman-teman begitu ya. Terus yang kedua, dalam kita bikin konten video itu yang harus mudah dipahami ya. Artinya mudah dipahami apa? Kita sebagai konten kreator, kita sebagai pembuat video itu jangan sampai menyusahkan audiens ya. Ini yang paling penting teman-teman, karena biasanya itu istilahnya apa? Banyak sekali yang apa ya, dalam menyampaikan konten itu tidak memikirkan itu begitu. Yang penting kontennya ditayangkan aja gitu ya. Jangan begitu. Kita harus memikirkan nanti kira-kira audionya audiens itu kira-kira susah enggak ya memahami videonya ya dan sebagainya, itu harus dipikirkan ya. Nanti kalau teman-teman itu videonya itu merasa susah dipahami, pasti di skip gitu ya, dilewatin. Wah, ini video apa gitu ya, enggak jelas gitu ya.
Jadi di skip gitu, di scrollnya di skip gitu ya. Dan yang ketiga itu kejelasan konten dan informasi itu harus sesuai begitu ya. Ini yang paling penting teman-teman yang sudah saya singgung di awal tadi ya. Nah, kemudian kita masuk di basic videografi ya. Ini ada beberapa konsep. Jadi nanti alurnya seperti ini, teman-teman. Nanti mungkin teman-teman yang belum terbiasa ya, biasanya teman-teman kalau ada tugas kuliah bikin video biasanya dikejar deadline ya. Yang penting jadi nanti dikumpulkan begitu ya. Tapi nanti kalau teman-teman sudah menjadi konten kreator atau di dunia profesional ya, nanti ada step-stepnya ya. Step-stepnya nanti itu yang pertama itu kita harus breakdown idenya dulu. Jadi kita punya ide seperti apa, nanti kita baru masuk di storyboard. Jadi storyboard itu ibaratnya teman-teman itu tahu gambaran visual apa yang akan ditampilkan, ya. Jadi nanti teman-teman mungkin yang belum familiar dengan storyboard, nanti juga teman-teman bisa mempelajari lebih dalam. Intinya teman-teman tahu kira-kira angle apa yang akan saya ambil gitu gambar, entah itu close up ya, atau mungkin nanti posisinya jalan, atau mungkin dialog dengan ada narasumber dan sebagainya. Nanti di storyboard itu istilahnya nanti ada outline-nya. Biasanya saya bikin outline-nya saja sih, itu lebih mudah dibandingkan kalau kita secara detail harus membuat ilustrasi ya. Tapi secara umum biasanya storyboard itu ilustrasi sebetulnya, tapi untuk mempermudah jadi bikin outline-nya saja sudah cukup ya. Terus kemudian selain itu gambar, audio dan editing yang menarik itu juga perlu kita tampilkan, yang mana itu memiliki ciri khas ya. Jadi teman-teman di sini dalam membuat video itu juga kita memikirkan karakter kita gitu. Misal nih, saya kalau video yang dibuat Mas Haris itu seperti apa gitu. Nah, teman-teman harus tahu pasti ya, oh karakternya Mas Haris videonya kayak gini ya gitu. Mungkin nanti karakternya dari Kak siapa, misal Kak Fitri ya atau Kak Zahro, nanti karakternya seperti ini gitu. Itu nanti akan memiliki ciri khas sendiri gitu. Itu juga nanti sebagai branding juga begitu. Nah, maka dari itu nanti teman-teman harus memikirkan itu, bagaimana video yang kita buat itu mudah diingat oleh audiens ya. Itu kuncinya ya. Nah, mungkin ini ada beberapa contoh ya. Ini sebetulnya video sudah lama ya, lama banget ini tahun 2019 itu ketika awal-awal Ice Media ya, masih baru-baru saja itu ya. Jadi ada beberapa poin yang nantinya akan saya sampaikan di belakang ya terkait pengambilan gambar begitu ya. Dan ini selanjutnya kita masuk di poin informasi. Jadi nanti teman-teman di poin informasi itu nanti ada beberapa jenis, biasanya itu yang lebih penting ya, yang ditonjolkan informasinya itu persentasenya lebih banyak, yaitu biasanya pada video iklan layanan masyarakat ya. Jadi teman-teman di sini yang mungkin terbiasa untuk bikin promosi atau iklan, atau teman-teman yang memiliki bisnis online itu juga dari poin ini sangat penting gitu, karena dalam 3 detik pertama ya itu audiens yang didengarnya itu. Jadi teman-teman ingat ya, dalam membuat video itu kalau kita outputnya di media sosial ya, yang mana itu banyak banget bertebaran konten-konten kompetitor, kita ketika bikin konten itu di detik-detik awal itu harus sudah menarik informasinya ya. Ketika nanti teman-teman videonya terlalu banyak informasi lah, istilahnya apa ya, terlalu bertele-tele di awal, nanti audiens itu akan skip gitu ya. Jadi nanti informasi urutannya itu ketika teman-teman pernah bikin berita ya, itu kan ada piramida terbalik ya. Jadi nanti teman-teman itu di awal itu harus yang disampaikan informasi yang sangat penting ya, ingat ya, yang sangat penting. Terus nanti baru berikutnya itu yang standar-standar aja isinya, terus yang paling akhir nanti hanya informasi tambahan saja begitu ya. Jadi nanti seperti piramida terbalik ya nanti konsepnya ya, informasi. Jadi yang penting dulu, yang urgent, terus kemudian nanti baru standar aja, informasi standar, terus baru yang paling akhir itu adalah informasi tambahan gitu ya. Ini ada beberapa contoh pengambilan gambar. Jadi pada pengambilan gambar ini itu angle-nya itu apa ya, full ya, full frame. Jadi semua peserta dan semua yang objek-objek yang ada di dalam situ tercover begitu ya. Terus ini kita masuk juga ke komposisi ya. Jadi pada komposisi ini nanti itu
akan membantu mengarahkan pandangan pertama audiens gitu. Jadi first impression-nya dari audiens itu juga kemana kita harus pikirkan juga begitu ya. Terus kemudian point of view-nya juga kita perlu perhatikan begitu. Nah, maka dari itu nanti teman-teman harus paham terkait pengambilan gambar juga. Ini sebetulnya kalau komposisi itu ada banyak ya, ada banyak lebih dari 10, tapi yang sini yang sering saya gunakan dan basic yang teman-teman mungkin sering dijumpai itu ada 4 ini ya. Yang pertama itu ada rule of third, kemudian ada heat room, looking room, dan yang terakhir itu balance ya. Contohnya seperti ini. Jadi kalau rule of third itu teman-teman nanti ketika di frame kamera ya, entah itu di kamera profesional atau di handphone ya, di HP teman-teman itu biasanya ada garis-garisnya ya, garis horizontal dan vertikalnya itu ketika kotaknya itu ada 9 bagian ya, jadi garisnya nanti ada 2 ya, vertikalnya ada 2, horizontalnya nanti juga ada 2, jadi nanti ada 3 bagian. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman untuk ilustrasi dari rule of third-nya ya. Jadi nanti teman-teman posisikan objeknya itu di antara garis vertikal ya, baik itu di vertikal yang kiri atau di vertikal yang kanan ya. Nanti salah satunya ya. Jadi teman-teman yang ini saya ada titik-titik warna hijaunya itu adalah sebagai penempatan objek. Ya, nanti objeknya ketika teman-teman pakai rule of third itu di bagian kiri gini atau di bagian kanan. Kalau pada contoh yang saya tampilkan ini di bagian kiri ya. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan aja terkait dengan angle-nya dan framing gambar yang ingin ditampilkan ya. Terus kemudian ini yang di sebelah kanan ya, gantian ya. Ini ada beberapa contoh ya yang video saya tampilkan. Ini video dari di televisi. Jadi nanti teman-teman juga bisa cari referensi-referensi di YouTube, itu banyak banget kok video-video yang syutingnya profesional ya, entah itu di televisi atau di konten kreator, itu sudah bagus-bagus. Sekarang itu konten kreator itu hasil videonya itu sudah proper gitu. Nah, maka dari itu nanti teman-teman perbanyak cari referensi begitu ya, tergantung dengan genrenya juga, stylenya juga, nanti inginnya seperti apa yang ditampilkan ya. Terus yang kedua ini ada heat room. Nah, kalau heat room ini itu space antara ini, space antara objek yang paling atas ya. Kalau biasanya kalau objek orang itu kepala ya. Jadi kepala dengan margin yang atas itu jaraknya kisaran 20 sampai 30% ya. Jadi contohnya seperti saya ini, teman-teman melihat gambar saya ini ya, antara saya dengan atas ini kan enak ya. Istilahnya apa ya? Enggak begitu terlalu mepet. Kalau saya gini kan kepotong nanti ya. Kepotong kan enggak enak kan teman-teman melihat gambar saya ya, gambar saya ini. Nah, kalau saya seperti ini, nah teman-teman enak nanti melihatnya. Jadi lebih gambarnya itu lebih padat, lebih proporsionalnya, balance-nya itu enak ya. Jadi seperti ini headroom. Antara kepala sampai margin atas ya, jangan sampai kepotong nanti atau terlalu ke bawah. Nanti kalau terlalu ke bawah nanti gambarnya terlihat apa ya, terlihat istilahnya agak gatal gitu kalau dilihat mata ya. Itu nanti harus diperhatikan headroomnya ya. Terus yang ketiga ada looking room. Jadi looking room di sini itu adalah ruang sudut atau sudut pandang ya. Jadi ketika teman-teman itu menghadap ke sebelah kanan, berarti nanti bagian kanan itu harus lebih banyak ya. Atau kalau teman-teman menghadap kiri, bagian kiri harus lebih banyak ya, nanti jadi bagian kiri harus lebih banyak gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini karena objeknya itu menghadap ke sebelah kanan ya, jadi looking room-nya itu ke arah kanannya itu harus banyak ya, jangan sampai kepotong ya. Ibaratnya ketika kita kepotong segini nih, misal sampai garis putih aja ini, jadi kan orangnya kayak nabrak frame gitu loh. Ibaratnya kalau kita melihat itu kayak menghadap tembok gitu ya. Jadi gambarnya terlihat mati ya. Maka dari itu looking room-nya harus diperhatikan. Jadi nanti kalau menghadap ke kiri ya ke kirinya yang dibanyakin space-nya begitu. Nah, ini termasuk bagian dari negatif space juga begitu. Ya, contohnya seperti ini kalau ada 2 narasumber, kalau teman-teman ada yang bikin konten podcast atau apapun itu, jadi nanti antara kanan kiri ya, terus kemudian pas tengah itu juga harus masuk. Jadi looking room itu yang saya ada garis vertikalnya merah itu ya. Jadi nanti di antara garis putih 2 putih itu, kemudian merah, nah di antara kotaknya itu looking room-nya ya. Dan yang terakhir ini adalah balance begitu. Jadi balance itu ini yang paling sering digunakan.
Jadi teman-teman nanti bisa disesuaikan dengan objeknya, dengan frame-nya juga. Contohnya seperti ini. Jadi ini ada contoh gambar ya. Jadi nanti antara kanan, kiri, atas, bawah itu harus balance semua begitu ya. Ini penting banget teman-teman. Jadi selain kita memikirkan audio, itu tampilan gambar juga penting gitu. Jadi kita kalau di sini kita tidak perlu berdebat antara gambar yang dihasilkan dari HP atau dari kamera ya, tapi kita lebih mengutamakan dari pengambilan gambar gitu. Itu lebih penting begitu ya. Intinya di situ teman-teman. Nah, kemudian ini ada angle dan size shoot. Jadi size-nya itu juga kita perhatikan juga teman-teman. Di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan size shoot-nya ya. Jadi yang pertama itu ada extreme close up. Jadi extreme close up itu nge-shoot-nya itu terlalu dekat gitu. Misal nge-shoot-nya hanya mata saja atau hanya hidung ya, atau hanya tangan bergerak gitu di shoot gini, atau mungkin ada jam tangannya nanti di shoot hanya jam tangannya dan sebagainya. Nah, itu nanti maksudnya di extreme close up ya. Terus kemudian agak lebar dikit itu ada close up ya. Terus close up ya. Kalau close up teman-teman sudah tahu. Jadi close up itu hampir seperti foto KTP ya. Jadi kira-kira seginilah itu close up. Terus kemudian ada medium close up. Kalau medium close up itu segini ya. Terus kemudian extreme long shoot. Nah, kalau extreme long shoot ini full gitu ya. Jadi kalau kita berdiri itu kelihatan semua gitu, mulai dari atas ya, kepala sampai kaki itu kelihatan gitu. Terus ini ada kin shoot juga. Jadi kin shoot itu nanti teman-teman bisa dipelajari dari size shoot ini ya. Ada full shoot, terus ada long shoot, ada medium shoot dan sebagainya. Nah, terus kemudian ini yang lebih penting lagi, ini ada resolusi video yang nantinya kita hasilkan ya. Outputnya ini penting teman-teman. Jadi di sini ada beberapa poin yang nantinya teman-teman bisa digunakan ya. Yang pertama itu ada 2160p ya, atau biasanya itu 4K ya. Ini video 4K itu berat banget, tapi kalau teman-teman biasanya yang sering saya gunakan itu yang 1080p ya, yang 1920 kali 1080 pixel ya ukurannya. Nanti teman-teman bisa disetting aja ya. Intinya teman-teman saya sarankan kalau untuk konten itu minimal pakai 1080p ya, minimal ya. Kalau di bawah itu nanti hasilnya itu biasanya gambarnya kurang bagus gitu, atau bisa dikatakan blur, atau mungkin kurang jelas, kurang detail ya, kurang tajam dan sebagainya. Maka dari itu saya sarankan minimal pakai 1080p ya. Atau mungkin kalau teman-teman bikin format square juga bisa. Square itu 1:1 ya. Terus potret ya. Sekarang itu banyak potret ya teman-teman ya. Teman-teman yang outputnya di TikTok, di IG Reels ya, atau di Facebook Reels dan sebagainya, atau di YouTube Short ya, itu pakainya potret sekarang ya, jadi vertikal. Jadi nanti teman-teman bisa adaptasi lah terkait dengan konsep-konsep resolusi itu, bagaimana bisa menampilkan video objek yang bagus dengan resolusi vertikal. Nah, ini juga tidak mudah teman-teman. Maka kalau landscape kan lebih familiar ya. Nah, maka dari itu teman-teman nanti bisa diperdalam lagi terkait dengan videografinya dan editingnya ya nantinya. Terus ini selanjutnya ada kontinuitas. Jadi dari kontinuitas itu, jadi kita video yang sudah kita shoot itu kita baru digabungkan ya sesuai alur cerita yang kita bangun begitu. Kita menginginkan cerita seperti apa saja yang ingin kita tampilkan itu harus runtut ya, harus kontinuitas itu tadi. Ya, contohnya mungkin ini hanya istilahnya apa ya? Ini untuk timeline editing ya. Jadi saya itu kalau editing video itu menggunakan Adobe Premiere Pro. Terus kalau untuk efeknya atau motion graphic ya, saya menggunakan Adobe After Effects. Jadi dua software ini itu tidak bisa terpisahkan gitu ya. Jadi saya itu ya dua ini harus berdampingan gitu, karena dalam proses editing video itu ya kita harus masuk semua begitu ya, dari dua hal tadi. Jadi bukan hanya cut to cut aja, bukan ya. Kalau cut to cut itu mah
istilahnya video-video podcast ya kalau Katuka. Jadi kita ada sentuhan-sentuhan motion grafiknya, ada sentuhan-sentuhan transisi begitu ya. Itu transisi juga penting teman-teman, itu sebagai untuk mengarahkan fokus audiens gitu ya. Entah itu transisi seperti apa slide itu tiba-tiba langsung geser gitu ya kan, atau mungkin transisi nanti ada yang istilahnya itu tracking ya, atau mungkin apapun lah transisi nanti teman-teman bisa digunakan yang bagaimana itu sesuai dengan konsepnya begitu ya. Terus ini ada sentuhan seninya. Jadi ada beberapa hal yang nantinya kita bisa dibumbui lah dalam videografinya ya. Itu ketika kita pengambilan gambar, teman-teman. Jadi ketika pengambilan gambar itu videonya jangan diem ya, apa still. Kalau video hanya gini aja, anteng aja, misal kita video nih kayak gini nih, gini ada gitu, tidak bergerak gitu. Ini namanya still gitu ya, berhenti, jangan. Jadi tidak ada variasinya gitu. Sekarang teman-teman kalau yang editingnya pakai di apa, di CapCut ya, yang ada template-nya juga itu biasanya yang sering viral itu kan pasti ada sentuhan-sentuhannya gitu ya. Maka dari itu nanti teman-teman harus diperhatikan gitu dalam pengambilan gambarnya ya. Bentar. Nah, nanti teman-teman di sini itu sebentar ini Mas. Nah, untuk movement-nya di sini itu ada panning ya, terus kemudian ada tilting. Jadi kalau teman-teman panning itu seperti ini, teman-teman. Jadi gambar dari HP-nya itu kita geser, misal nih ada pen left atau pen right ya. Jadi nanti teman-teman panningnya bisa ke kanan atau ke kiri. Jadi misal kayak gini nih, dari sini gini seret gitu ya. Jadi nanti objeknya harus tetap di tengah ya, objeknya harus tetap di tengah. Jadi nanti digesernya itu kita mengikuti objeknya ya, atau kebalikannya gini ya, gitu ya, mengikuti objek gitu. Terus ada tilting ya, tilting itu ada tilt up atau tilt down. Jadi kalau tilt up itu misal begini ya, ini objeknya, terus kita nanti begini ya, ini tilt up ya, atau mungkin dari atas ke bawah nih tilt down ya, begini. Nah ini biasanya nge-shoot untuk gedung atau untuk objek-objek yang tinggi ya, itu biasanya seringnya pakai itu tadi begitu, pakai konsep tilt up atau tilt down begitu ya. Terus yang ketiga ada tracking. Nah kalau tracking itu biasanya mengikuti objeknya misal berjalan, atau mungkin objeknya itu sedang apa namanya, sedang aktivitas gitu, itu tracking. Terus atau crabbing. Nah crabbing itu seperti kepiting ya, namanya crab ya, bukan tuan crab ya, tapi crabbing gitu. Jadi nanti posisinya begini, misal ya ini ya, perhatikan di gambar saya. Nah posisi HP-nya itu begini nanti teman-teman. Jadi kita mengikuti nih, kita memutar seperti orbit ya, seperti orbit gitu. Tapi objek tetap di tengah. Objek tidak boleh geser di pinggir ya, di kegeser itu enggak. Jadi kita harus memperhatikan objek betul-betul begitu ya. Terus ada elevate and depress ya. Terus ada zooming juga. Zooming teman-teman seperti biasa lah. Ini zooming itu kadang hanya untuk variasi saja sih, tapi jangan sering-sering digunakan ya. Nanti terlalu monoton begitu. Jadi zoom in, zoom out itu istilahnya ya fisik banget begitu. Jadi saya sarankan untuk menggunakan panning atau tracking, tilting ya, dan crabbing tadi ya. Itu. Terus ini kita masuk ke tahap editing video ya. Jadi tadi kita sudah banyak hal untuk mengambil gambar ya. Basic mengambil gambarnya itu seperti ini begitu ya. Intinya teman-teman sudah tahu lah nanti bagaimana dalam pengambilan gambarnya begitu. Terus kemudian kita ke tahap editing ya. Nah, editing itu apa sih gitu ya? Mungkin teman-teman di sini banyak yang istilahnya apa ya, bertanya-tanya gitu, editing itu apa sih gitu ya. Jadi
dalam editing video itu bukan hanya soal kita menggabungkan atau cut to cut saja ya, tidak ya. Jadi kita di sini itu ya termasuk mengorganisir dari shoot-shoot yang sudah kita ambil tadi ya. Terus kemudian review ya, review hasil yang sudah kita ambil, gambarnya tadi seperti apa, kira-kira layak enggak ini ditampilkan gitu ya. Terus memilih, artinya memilih itu teman-teman nanti di editing ini nanti kita pilih gambar-gambar yang paling bagus lah dari yang sudah kita shoot berkali-kali tadi, karena dalam shoot biasanya kan ada retake ya. Nanti wah ini kok kurang cocok, retake lagi, itu sudah hal yang wajar begitu, karena retake itu tujuannya kita untuk menghasilkan output gambar yang terbaik begitu ya. Terus kemudian editing itu juga sebagai menyusun gambar ya, terus memadukan hasil suara ya, audio dan sebagainya begitu. Jadi dari editing video ini itu yang paling penting adalah kita bagaimana dalam menghasilkan tayangan gambar yang padu ya, cerita yang penuh makna, yang berkesan ya, mudah dipahami oleh audiens. Terus juga mungkin kalau kita entertainment, konten dari editing itu menghibur, ada biasanya kan ada sound effect ya, sound effect apalah gitu ya, intinya yang bisa bikin kita ketawa gitu ya, kita menginformasikan apa begitu. Jadi sebetulnya sound effect itu mendukung dari gambar ya, ingat ya teman-teman ya. Jadi kadang teman-teman itu ada yang tanya biasanya, wah ngapain kita editing ribet-ribet gitu, kita pakai template, pakai apa udah jadi. Bukan seperti itu sebetulnya. Jadi kita dalam hal editing itu ada sound effect, ada penggabungan ini itu, ada sentuhan seni ini, tujuannya ya untuk hasil akhir videonya itu ya. Jadi hasil videonya itu yang tampil itu bisa semakin baik lah, semakin bagus begitu ya. Terus kemudian ini ada fungsi editing. Jadi dari fungsi editing itu selain tadi yang sudah saya sampaikan ya, di sini juga kita memotong, menyusun ya, terus juga menggabungkan, membetulkan. Jadi dalam correction itu nanti teman-teman bisa membetulkan dari gambar komposisinya. Mungkin kalau komposisinya ada yang terlalu lebar, kita bisa diambil close up, bisa nanti videonya di zoom in aja ya, diperbesar lah di frame-nya nanti bisa. Terus kemudian membetulkan basic warna, namanya itu basic correction ya, color grading gitu. Jadi nanti kalau warnanya itu tidak sesuai atau warnanya pucat ya, atau warnanya itu terlalu warm atau terlalu cool, itu juga nanti bisa dibetulkan ketika proses editing gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah membangun ya, construction ya. Jadi pada konstruksi ini yang perlu teman-teman pahami adalah itu kita membangun suasana ya, membangun cerita ya. Jadi bukan hanya soal teman-teman nanti ketika editing itu kasih transisi apa plek gitu udah jadi, itu enggak ya. Jadi kita harus bagaimana memunculkan chemistry-nya itu dalam video yang nantinya kita tampilkan itu ya. Ini yang paling penting konstruksi ini. Ini karena istilahnya sebagai nyawanya gitu. Nyawa video ya di konstruksi ini kita membangunnya. Kalau ceritanya alurnya monoton ya videonya mentok ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu ya. Nah, kemudian ada basic editing video ya, juga ini ada motivasi. Artinya di sini motivasi itu seperti apa yang akan kita tampilkan, durasinya ya. Durasi juga harus dipikirkan loh teman-teman. Jangan sampai kita bikin video itu misal video iklan itu sampai 10 menit ya enggak efektif lah ya. Iklan 10 menit ya itu udah jadi film gitu ya, sponsor film begitu. Jadi kalau kita bikin video promosi, video iklan ya paling 30 detik, 1 menit gitu lah, itu sudah bagus gitu. Atau mungkin kalau kita bikin video edukasi standarnya 7 menit gitu ya, atau panjang-panjangnya 10 menit lah. Nah, itu juga motivasinya apa gitu, alasannya apa saya bikin video durasinya segini, efeknya ini gitu ya. Kenapa saya harus kasih efek ini? Nah, itu teman-teman harus ada semacam seperti itu ya, motivasinya apa gitu ya. Terus informasi ya, ini informasi itu biasanya editor ini editor nanti tugasnya agak banyak ya.
Makanya itu nanti teman-teman di sini yang sudah jadi konten kreator, kalau sudah tidak, biasanya itu kalau sudah banyak ya, atau mungkin followernya sudah banyak, sudah banyak endorsement dan sebagainya, itu sudah tidak sempat ngedit, karena ngedit itu tidak semudah yang kita bayangkan gitu, asal menggabungkan enggak ya, tapi kita harus memikirkan juga hasilnya nanti, outputnya seperti apa ya. Terus ini ada angle-nya, ini seperti tadi ya di awal tadi. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis editing. Nantinya ini hanya untuk gambaran saja ya. Sebetulnya nanti teman-teman bebas saja sih terkait editing. Tapi di sini ada beberapa hal. Jadi ada editing kontinuitas itu dari awal sampai akhir gambarnya itu berkesinambungan, mengalir gitu ya. Seperti biasanya video dokumentasi. Ya, jadi teman-teman ketika ada dokumentasi wedding, dokumentasi event, festival dan sebagainya itu biasanya konsep-konsep after movie ya, konsep sinematik atau konsep-konsep film dan sebagainya biasanya mengalir gitu dari awal sampai akhir ya. Terus kemudian yang kedua itu ada jenis editing kompilasi ya. Jadi dari editing kompilasi ini itu teman-teman nanti bisa komparasi ya, atau mungkin nanti konsepnya apalah tergantung gitu. Tapi biasanya yang untuk konten-konten yang sering dijumpai ya, entah itu di YouTube atau di Instagram, di TikTok, itu biasanya banyak-banyak dari editing kompilasi ini. Biasanya komparasi apa gitu ya, ada apa gitu, itu bisa dikontenkan begitu ya. Terus kemudian yang terakhir ini ada editing kontinuitas dan kompilasi. Nah, kalau ini penggabungan ya, jadi hanya dua konsep tadi digabungkan aja gitu. Biasanya ini lebih banyak kita temui di film-film biasanya ya, atau mungkin teman-teman yang bikin video itu ada alur ceritanya, ceritanya itu sudut pandangnya berbeda, atau mungkin suasananya, atau mungkin timingnya, biasanya timing ya berbeda. Nah itu biasanya pakai konsep editing kontinuitas dan kompilasi begitu. Nah, kemudian ini ada dasar transisi ya. Jadi sebetulnya transisi itu ada dua teman-teman yang nantinya teman-teman bisa digunakan gitu. Yang pertama itu cut ya. Kalau teman-teman tahu pada mixer live streaming ya, itu nanti ada cut dan ini ya yang slow ya. Jadi nanti kalau cut itu gambarnya itu ya langsung terpotong gitu, langsung berpindah gitu, langsung cut gitu ya. Terus kalau di soft itu nanti ada semacam transisinya. Jadi sebelum gambarnya berpindah dari frame pertama ke frame kedua, itu gambarnya tumpukan gitu. Sebetulnya gambarnya tumpukan. Jadi nanti perpindahannya halus gitu. Itu kalau pakai transisi di soft gitu ya. Jadi dua ini teman-teman yang sebagai basic gitu. Tapi nanti kalau ada transisi-transisi yang lain, ada slide, ada apa, itu sama basicnya, entah itu cut atau di soft antara dua itu. Tapi cuman hasil akhirnya aja yang berbeda gitu ya. Terus ini audio. Nah, ini yang paling penting, teman-teman, audio. Jadi pada audio ini kita sebagai membangun suasana dan membangun emosi ya, bagaimana dalam memilih background ini juga harus diperhatikan gitu. Jangan sampai salah pilih background ya. Nanti teman-teman kalau bikin konten promosi tapi backgroundnya yang sedih-sedih gitu, atau backgroundnya yang horor gitu, itu kan nanti terlihat aneh gitu kalau konsep iklannya ceria ya, happy, fun gitu ya. Itu harus diperhatikan nanti, tergantung dengan style dan konsepnya nanti ya. Jadi harus mengerti gitu suara. Nah, ini ada beberapa jenis audio. Jadi ada original audio, itu suara asli. Terus kemudian ada efek. Jadi efek itu nanti ada suara kendaraan gitu, terus ada pukulan ya. Itu biasanya di video iklan sih, sama film seringnya ya. Tapi kalau itu biasanya kalau produksi video profil, video iklan, atau mungkin after movie. Biasanya teman-teman di sini ya dari HMJ, mungkin dari divisi Kominfo ini ya pasti paham ini, yang sering bikin konten-konten seperti ini ya. Dikasih efek-efek apa begitu ya dari divisi Kominfo biasanya ya. Itu sering bikin lah ya. Terus kemudian yang ketiga ilustrasi atau instrumen ya, background ini biasanya untuk teman-teman yang biasa nyebut sinematik gitu. Tapi sebetulnya sinematik bukan semudah itu sih. Tapi karena publik sudah terlanjur mengatakan video itu sinematik, kan dokumentasi ya teman-teman ya, ada apa namanya,
video daily report ya, biasanya daily report atau video inilah dari highlights gitu ya. Itu kadang teman-teman mengatakan video sinematik, tapi sebetulnya bukan ya. Tapi ya saat ini publik sudah terlanjur itu dikatakan video sinematik ya. Ya udah kita katakan sinematik seperti itu gitu teman-teman ya. Biasanya dikasih instrumen sama background gitu. Nah kemudian ini teman-teman ada beberapa gaya editing ya atau style ya. Nanti teman-teman tergantung dari individu masing-masing karena setiap individu itu memiliki karakter yang berbeda ya, memiliki motivasi yang berbeda juga. Jadi bikin konten itu pengennya apa, outputnya apa berbeda. Jadi nanti menyesuaikan aja ya. Terus ini yang paling penting lagi teman-teman, tips editing ya. Tips editing. Nah, mungkin nanti teman-teman ada yang tanya, tips editing itu seperti apa nih, Kak? Gitu ya. Kadang banyak yang tanya kan seperti itu. Nah, ini yang pertama, harus memahami konsep cerita. Ya, ini kuncinya teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman bikin, kalau tidak tahu konsep, ya percuma. Ngapain kita bikin konten kan begitu ya. Jadi sejak awal kita harus tahu konsepnya apa ya. Terus yang kedua, kita melihat terlebih dahulu previewnya ya. Kita harus istilahnya menampilkan hasil syuting, terus kemudian menampilkan audio yang terbaik begitu ya. Jadi nanti teman-teman dalam editingnya itu enak, tinggal kita tata. Setelah tata kita kasih efek-efek dan sebagainya, sudah jadi begitu ya. Terus yang ketiga, selalu gunakan gambar terbaik sebagai pembuka. Ini yang paling penting teman-teman, yang sudah saya singgung di awal tadi ya, bagaimana kita dalam menampilkan informasi itu seperti piramida terbalik begitu ya. Jadi dalam gambar awal itu dan yang terakhir itu mengatur komposisi dan durasi shoot, baik shoot yang statis atau shoot yang bergerak ya. Jadi tadi di awal kan sudah saya sampaikan ya, ada shoot still ya, still ya. Kalau still itu diem aja gitu, kameranya kayak shooting gitu ya. Terus ada yang movement. Nah, itu juga harus diperhatikan teman-teman. Entah itu panningnya, zoomnya, tiltingnya dan sebagainya ya. Itu yang paling terpenting. Terus kemudian yang paling terpenting lagi adalah konsistensi adalah kunci dari kunci yang terkunci. Jadi teman-teman di sini tadi kita sudah sharing terkait dengan basic videografi dan editing video. Ketika teman-teman sudah tahu ilmunya, sudah tahu konsepnya, tapi ketika tidak eksekusi itu percuma ya. Kalau kita tidak konsisten percuma begitu, karena konsistensi adalah kunci dari kunci yang terkunci begitu ya. Terus yang paling terpenting lagi adalah jangan berkata tidak bisa sebelum mencoba dan jangan pernah takut terus bergerak ya. Ini yang paling penting teman-teman, karena apapun yang teman-teman lakukan hari ini, mungkin teman-teman yang background-nya dari sains ya, mungkin yang background-nya dari matematika, biologi, kimia, itu tidak menutup kemungkinan bisa juga sebagai orang-orang kreatif yang aktif sebagai konten kreator atau di dunia media. Itu sangat bisa sekali begitu ya. Jadi jangan takut untuk mencoba apapun yang teman-teman inginkan, dicoba aja ya, siapa tahu jalannya atau karirnya di situ begitu ya. Dan jangan pernah takut untuk terus bergerak begitu ya. Terus ini yang terakhir teman-teman, software editing. Jadi teman-teman nanti software editingnya di sini ada banyak pilihan ya, tapi yang ini yang sering saya gunakan itu yang pertama ini ada Adobe Premiere Pro sama ini After Effects ya. Terus ini juga ada Camtasia, ini yang ringan-ringan sih ya. Biasanya teman-teman yang ingin ringan-ringan gitu ada juga, tapi ini tidak terlalu lengkap gitu. Tapi saya sarankan di Adobe Premiere Pro sama Adobe After Effects ini ya. Terus ini juga yang keempat ada Filmora. Terus ada DaVinci Resolve ya, biasanya teman-teman yang untuk color correction ya, untuk color grading ya, untuk koreksi warna, koreksi gambar dan sebagainya itu di DaVinci Resolve recommended begitu ya. Terus yang terakhir itu ada Final Cut Pro ya, mungkin teman-teman yang user dari Mac ya, user
Apple lah begitu ya. Itu entah itu yang biasanya pakai MacBook ya, MacBook Pro atau MacBook Air atau dan sebagainya itu biasanya teman-teman rata-rata familiarnya pakai Final Cut Pro begitu ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan basic videografi dan editing video ya, untuk sharing-sharing. Nanti mungkin teman-teman untuk lebih detail dan lebih untuk tingkat lanjutnya mungkin nanti teman-teman bisa sharing-sharing lagi, nggak apa-apa ya, atau mungkin ada tingkat lanjutnya malah lebih bagus ini ya, mungkin dari panitia mengadakan ada outputnya juga ya tadi ya, mungkin kompetisi dan sebagainya itu sebagai tingkat lanjut recommended gitu untuk teman-teman melatih jam terbang begitu ya, karena jam terbang itu yang paling penting begitu dan juga pengalaman. Nah, nanti intinya teman-teman setelah ini saya harapkan untuk memperbanyak pengalaman, memperbanyak jam terbang dan eksekusi ya. Itu yang paling penting teman-teman ya. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau tidak tepat ya, saya mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Haris atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa menarik dan bisa menambah wawasan kita tentunya. Oke, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Di sesi tanya jawab kali ini, saya akan memberikan waktu selama kurang lebih 30 menit dengan maksimal 5 pertanyaan. Namun, apabila masih ada sisa waktu bagi peserta yang ingin bertanya, diperbolehkan untuk bertanya. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk bisa raise hand terlebih dahulu. Ya, oke, silakan bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand ya. Permisi dari panitia, boleh ikut bertanya enggak ya? Boleh, silakan. Izin bertanya. Tadi tuh kan dikasih beberapa pilihan Maaf, aplikasi. Kak. Sebelumnya bisa perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Isna Fauzia. Saya mahasiswa dari Pendidikan Matematika. Saya izin bertanya. Tadi kan dikasih tahu beberapa aplikasi untuk mengedit video. Nah, untuk pemula itu lebih baik atau yang paling disarankan atau yang paling mudah itu tuh aplikasi yang apa ya, Kak? Karena saya sendiri tuh kan baru mau mulai-mulai masuk ke dunia videografi gitu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Isna atas pertanyaannya. Pada Kak Haris, dipersilakan untuk menjawabnya. Dan pertanyaannya tadi, aplikasi apa yang cocok atau lebih baik digunakan bagi pemula, gitu Kak? Oke. Ini suaranya terdengar ya? Tadi soalnya di saya suaranya agak error. Saya masuk ya? Sudah terdengar, Kak? Sudah ya, soalnya tadi suaranya error di saya. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Kak Isna Fauziah ya. Untuk terkait dengan software apa untuk pemula ya.
Jadi sebetulnya gini teman-teman, ini yang pertama itu soal mindset. Ya, jadi kita itu tidak perlu menjudge misal, wah ini pakai software kayak gini, ini misal pakai aplikasi begini gitu. Kalau teman-teman mungkin yang mengikuti di Instagram ada yang menyebut apa aplikasi haram misalkan sebagainya ya, itu sebetulnya relatif aja gitu. Tapi kita bicara soal mindset. Jadi begini teman-teman, teman-teman itu pakai software atau aplikasi itu hanya sebagai penunjang, begitu ya, sebagai penunjang dalam hal kreativitas. Nah, yang pertama, kalau teman-teman nanti itu arahnya untuk profesional, ya, saya sarankan untuk sekalian yang di software seperti Adobe Premiere Pro, begitu. Artinya apa? Nanti ketika teman-teman mulai belajarnya di Premiere Pro, nanti lama-lama akan terbiasa, begitu. Kalau teman-teman nanti belajarnya misal pakai After Effects gitu, padahal After Effects kan untuk motion graphic ya, untuk animasi ya, artinya bukan video banget lah gitu. Nah, nanti teman-teman kalau sudah nyaman di After Effects, nah nanti kan kalau kita pindah migrasi ke Premiere Pro nanti akan wah enak After Effects bisa bikin animasi begini dan sebagainya. Nah maka dari itu nanti teman-teman sekalian gitu kalau mau belajar gitu langsung yang totalitas begitu ya, all out begitu. Terus kemudian yang kedua, kalau teman-teman ingin mobilitas, ingin istilahnya untuk kuantitas ya intinya yang simple-simple gitu atau mungkin memang teman-teman mobilitasnya tinggi dan sebagainya itu juga kita pakai Adobe Premiere Pro pun sebetulnya nggak masalah gitu. Tapi kalau kita pengen aplikasi yang di mobile ya itu juga bisa ada seperti VN ya ada Capcut dan sebagainya itu juga beberapa efek-efeknya juga sudah cukup bagus gitu. Artinya apa? Teman-teman di sini yang terpenting dari forum ini adalah bagaimana teman-teman itu bisa menciptakan video dan outputnya itu yang tepat begitu. Itu yang lebih penting gitu. Jadi sebetulnya editing itu sebagai penunjang gitu. Kalau teman-teman coba bayangkan ya, teman-teman ngambil videonya berantakan, terus editingnya bagus, kan aneh gitu. Videonya nggak enak gitu dilihat ya. Nah ini berbanding balik ketika kita ngambil videonya bagus, editingnya biasa saja, itu tampilnya nggak enak, itu udah bagus banget gitu ya. Jadi itu yang paling terpenting. Maka dari itu kalau teman-teman yang masih dalam tahap belajar atau masih pemula lah gitu, itu nanti kalau belajar sekalian gitu ya di Adobe Premiere atau mungkin kalau yang di mobile yang sifatnya untuk konten istilahnya untuk cepat lah, akses cepat itu bisa di VN atau di Capture gitu ya. Tapi kalau yang profesional arahnya tetap ke Adobe Premiere Pro. Karena itu nanti teman-teman pasti suatu saat istilahnya akan bilang begini, oh ternyata di VN dan di Capture itu kok tidak ada efek ini ya, tidak ada fitur ini ya. Itu. Nah, maka dari itu kalau di Premiere Pro untuk saat ini dan untuk beberapa tahun ke depan mungkin bisa puluhan tahun ke depan itu masih relevan banget begitu ya. Mungkin itu ya dari untuk Kak Isna Faunzia ya. Oke, terima kasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih Kak Haris untuk jawabannya tadi. Selanjutnya, buat teman-teman lain yang mau bertanya, persilahkan. Silakan teman-teman semua yang ingin bertanya bisa raise hand atau mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya.
Ini teman-teman yang mau bertanya bisa speak up langsung boleh ya, atau mungkin di kolom komentar nggak apa-apa. Ini lebih disarankan speak up langsung ya, nanti sharing-sharing aja kita dialog interaktif ya. Jadi nanti teman-teman ada keresahan apapun boleh ditanyakan ya. Mungkin banyak banget kan ada keresahan-keresahan seperti mungkin dalam proses produksi ya, atau mungkin dalam hal konten, distribusi konten di media sosial dan sebagainya, itu kan pasti banyak kendala lah dan keresahan-keresahan. Ya itu boleh, silakan ya teman-teman. Yang tanya sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, boleh ya, gitu ya teman-teman. Izin bertanya, Kak. Oke, silahkan. Bisa perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Diana Septiani. Ini saya mau tanya terkait produksi videonya. Dari Kak Haris, mungkin bisa minta tips and trick gitu, Kak, untuk pengambilan video di order itu. Dari Kak Haris, tips dan triknya gimana? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Kak Dian. Untuk Kak Haris bisa menjawab pertanyaannya tadi, gimana sih tips and trick untuk pengambilan gambar kalau di order gitu ya? Silakan Kak Haris. Ini dari Kak siapa tadi yang bertanya, pakai kamera atau pakai HP? Soalnya berbeda ini dalam prosesnya begitu ya. Dari Kak siapa tadi yang bertanya? Dari Dian, Kak. Oh, Kak Dian ya, Kak Dian Rahma ya. Oke. Pakai apa? Pakai HP atau pakai kamera? Mau bikin video apa di order? Mau bikin video pembelajaran pakai handphone, Kak. Pakai handphone. Konsepnya seperti apa? Misal hanya monoton seperti presentasi atau mungkin ada konsep-konsep yang lain gitu. Seperti apa? Karena nanti prosesnya pun juga berbeda gitu. Konsepnya ini Kak, tumbuhan, Kak. Jadi ini ya. Tentang tumbuhan. Jadi mengambil shoot ini ya, detail-detail tumbuhannya ya. Betul, Kak. Nah, jadi seperti semacam sinematik gitu ya, video 1 menit atau 2 menit gitu ya untuk tugas kuliah gitu ya, Kak Dian ya. Oke, jadi begini teman-teman, kalau kita seperti studi case yang ada di Kak Rahma ini ya, yang di Kak Dian Rahma itu kan terkait dengan bagaimana dalam mengambil video di outdoor ya, kita dalam proses itu seperti pengambilan detail-detail tumbuhan atau detail-detail objek-objek lah yang ada di outdoor itu ya, itu tentu saja banyak hal yang perlu kita perhatikan gitu. Tapi yang paling terpenting seperti yang sudah saya sampaikan di materi tadi, itu adalah movement shoot-nya. Ini yang paling penting kuncinya ya. Tapi karena kalau pakai handphone ya, pakai mobil lah ya, itu teman-teman kan tidak perlu pengaturan kamera yang banyak-banyak ya. Biasanya kalau di kamera standar HP itu ya tergantung HP-nya, speknya ya kan begitu. Biasanya kalau FPS itu nanti disetting minimal 30. Kalau ada malah 60 malah bagus ya. Tapi minimal biasanya kalau standar di handphone itu 30 ya. Entah itu intinya di handphone yang di bawah 7 jutaan lah itu rata-rata 30.
fps ya. Diingat-ingat ya teman-teman nanti ya. Itu coba dicek nanti. Dicek ada berapa, mungkin kalau ada yang 60 nanti bagus untuk slow motion begitu. Terus yang langkah selanjutnya ketika teman-teman syuting itu movementnya itu yang menjadi variasi yang akan menjadi videonya itu bagus. Artinya menjadi videonya itu lebih ini loh, lebih aktif gitu ya, lebih hidup gitu ya dari movementnya. Misal movementnya itu ada movement panning, misal seperti tadi yang saya contohkan, misal panning ke kanan atau panning ke kiri ya, pan left atau pan right ya, nanti teman-teman disesuaikan aja. Itu juga bisa sebagai transisi sebetulnya teman-teman. Jadi misal kayak gini ya, kayak gini gitu ke gini, terus atau kebalikannya ya. Terus atau mungkin ada tilt up, tilt down ya sama. Misal kita mau bikin tilt up gitu, nah nanti gini aja. Misalnya ngambil video gini ya, set gitu ke atas gitu. Atau mungkin nanti tilt down ya, tilt down. Terus atau mungkin lagi crabbing. Nah, kalau crabbing kayak orbit ya seperti tadi ya, kayak gini muter. Nah, ini hampir sama dengan pen tapi berbeda ya. Nah, atau tracking. Nah, terus zoom in, zoom out itu yang di zoom itu jangan di kameranya. Misal tumbuhan di objek ya, misal kita dari jauh nih, kita zoom aja kayak gini. Set gitu. Kita yang mendekat. Atau zoom out, ini objeknya dari sini, dari dekat gini kan objeknya, dari dekat gini ya. Terus kemudian kita zoom out, kita mundur. Nah, objeknya harus di tengah. Ya. Jadi itu variasi-variasi seperti itu tipsnya yang mungkin teman-teman bisa lakukan semua lah, siapapun bisa itu ya dengan konsep-konsep seperti itu. Nah, maka dari itu nanti teman-teman bisa dikombinasi ketika editing, nanti baru dikasih efek-efek yang sekiranya itu diperlukan aja. Yang terpenting kuncinya jangan terlalu banyak efek ya. Ini kuncinya ya, jangan terlalu banyak efek. Kalau nanti terlalu banyak efek, videonya malah tidak tersampaikan dengan baik karena nanti audiens itu akan terdistraksi dengan efeknya. Begitu ya. Sebetulnya kita bukan ajang, istilahnya apa ya? Bahasanya itu teman-teman, bukan tujuan utama kan bukan pamer efek ya, tapi pamer kualitas begitu ya. Jadi tanda kutip ya, tanda kutipnya begitu ya. Jadi teman-teman dalam tanda kutip bukan pamer efek, tapi ya kualitas gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Gitu ya Kak Dian Rahma ya. Iya, terima kasih Kak Aris. Jadi tadi untuk yang kalau kita mau nge-zoom, jangan kameranya yang di-zoom ya, kita mendekat ke objeknya, biar kualitasnya. Iya, betul. Kalau pakai handphone ya, seperti yang saya contohkan tadi ya, ada pan left, pan right ya, ada panning, tilt up, tilt down, itu yang variasi-variasi movement dalam pengambilan gambar. Itu ya. Baik, terima kasih Kak Aris. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Haris untuk jawabannya tadi. Selanjutnya ini ada pertanyaan melalui kolom chat ya, dari Kak Nurma. Pertanyaannya itu, apabila laptop tidak bisa menunjang buat editing video dengan aplikasi yang cukup berat dengan menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro misalnya, itu solusinya seperti apa? Karena saya pernah nyoba tapi laptopnya nggak kuat, jadinya waktu editing sering ngehang atau mati sendiri. Oh, jadi solusi kalau laptopnya itu sering ngehang atau mati sendiri karena nggak kuat sama aplikasinya yang tidak kurang mendukung mungkin yang untuk laptopnya, seperti itu Kak. Oke. Pertanyaan dari Kak Nurma ya, terkait dengan software editing video ketika laptopnya itu tidak kompatibel begitu ya, atau speknya itu tidak memenuhi kriteria dari software tersebut begitu ya. Karena laptopnya itu ketika editing itu apa ya, nge-lag gitu, suka nge-lag gitu ya. Ini sebetulnya saya dulu juga mengalami seperti itu gitu. Dulu pas saya masih istilahnya masih awal-awal kuliah lah ya, seperti teman-teman sekarang yang jadi pengurus HMJ gitu ya. Dulu apa namanya? Saya berawal dari situ sampai laptopnya itu ini apa namanya?
istilahnya apa ya, jeblok gitu ya, meledos gitu sampai ini keluar asapnya itu laptopnya. Itu zaman-zaman waktu saya masih awal-awal kuliah itu dulu. Dulu kan saya sering di organisasi kampus dulu, pasti saya biasanya di Kominfo terus kan gitu ya. Jadi itu banyak-banyak kerjaan dibikin video, bikin desain gitu. Nah, itu sama kayak gitu. Nah, kalau sekarang udah beda ya, teman-teman. Jadi semakin ke sini banyak pengalaman di situ gitu ya. Nah, untuk mengatasinya bagaimana gitu, karena setiap software itu teman-teman bisa melihat kok. Intinya gini, kalau teman-teman kepengen di Adobe Premiere, kalau laptopnya tidak kuat, teman-teman lihat speknya gitu ya. Ini yang pertama ya, solusi pertama, teman-teman itu lihat spek laptop dengan spek kriteria dari seri yang ada di Adobe Premiere Pro begitu. Jadi Adobe Premiere Pro itu setiap versi itu ada kriterianya sendiri. Contoh ya, misal teman-teman pakainya Adobe Premiere Pro seri versi CC 2020. Nah, itu sudah ada speknya itu, minimal RAM 8 GB ya. Terus kemudian GPU VRAM-nya berapa gitu. Biasanya kalau GPU itu kan VRAM-nya ada yang 2 GB, ada yang 4 GB ya. Standarnya laptop biasanya sih di 4 GB lah rata-rata standar laptop. Kalau PC sekarang sudah ada yang 12 GB, yang terutama yang GeForce RTX yang terbaru ya, itu sudah ada yang 12 GB VRAM-nya. Jadi teman-teman RAM dan VRAM beda ya. Kalau VRAM itu biasanya di GPU, di graphic card-nya. Karena apa? Kita dalam hal grafis ya, karena editing video audiovisual kan termasuk grafis ya, itu graphic card-nya juga harus diperhatikan gitu. Nah, terus kemudian solusinya bagaimana kalau laptop teman-teman itu tidak sesuai spek? Teman-teman downgrade softwarenya ya. Dulu saya itu pakainya yang paling enteng ya, bahkan laptop saya itu zaman dulu itu ya, itu laptop yang RAM-nya 2 GB, 4 GB itu bisa pakai Adobe Premiere. Waktu itu pakai yang seri CS. Jadi CS itu sebelum CC gitu. Jadi CS itu aplikasinya ringan, softwarenya. Jadi Adobe Premiere itu ada CS, ada CC. Ya, nanti teman-teman cek aja, cari yang CS atau mungkin tapi kalau menurut saya CS untuk saat ini sudah ini ya teman-teman ya, kurang relevan ya, karena CS itu fitur-fiturnya sudah agak tertinggal lah, karena saya sarankan pakai yang CC 2015 ya, CC 2015. Nanti teman-teman pakai aja itu, nanti download ya, nanti teman-teman silakan bisa diinstal, atau mungkin kalau yang nggak ada, saya kayaknya masih ada juga sih yang CC 15 tuh, saya nyimpan filenya banyak itu. Ada CC 2015, CC 2018, terus sama 2020. Kalau sekarang saya pakainya 2020 sudah cukup, fitur-fiturnya sudah cukup lah. Kan sekarang udah ada yang CC 2023 kan, yang terbaru. Saya kemarin juga udah cek fitur-fitur tambahannya apa aja, ternyata sama CC 2020 nggak beda jauh. Maka dari itu sekarang saya ini pakainya CC 2020 karena laptop saya kan pakainya ini pakai ROG ya, jadi secara spek dan untuk softwarenya sudah cukup lah, sangat mendukung lah begitu. Nah, nanti disesuaikan aja. Itu ringan, intinya di downgrade versi. Jadi Adobe Premiere itu tidak semuanya berat, enggak. Tergantung versinya ya. Kalau pakai versi 2023 ya jelas laptopnya langsung meledos nanti ya, kalau tidak sesuai dengan spesifikasi. Gitu ya untuk Kak siapa tadi, Kak Nurma ya. Itu. Intinya begitu. Baik, terima kasih Kak Aris buat jawabannya. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Ini kurang lebih pertanyaannya sudah dijawab ya sama Kak Aris tadi mengenai spesifikasi laptop yang baik buat editing itu minimal berapa, RAM 4 atau 8, SSD atau HDD, minimal Core i3 atau gimana. Dan untuk aplikasi Adobe Premiere Pro-nya ini, apakah mungkin bajakan sehingga berat untuk laptopnya? Karena rata-rata kebanyakan Adobe Premiere Pro ini bajakan gitu. Kak Aris bisa menjawab pertanyaan dari Kak Muhammad Reza. Silahkan, Kak.
Oke, dari Kak Reja ya. Dari Kak Reja ini sebetulnya tadi sudah sempat saya spill ya sebelum dari pertanyaannya Kak Norma tadi. Jadi ini lebih detail lagi ya dari Kak Renja ya terkait dengan ada SSD atau HDD ya. Sebetulnya kalau SSD HDD itu nggak begitu istilahnya mengaruh banyak ketika di aplikasi sih. Tapi untuk prosesnya itu memang SSD lebih cepat. Bedanya di situ saja. Jadi kalau secara spek itu ya tadi ada RAM, graphic card ya, graphic card-nya pakai yang berapa gitu. Karena kan banyak ya graphic card sekarang yang beredar itu yang familiar kan ada dua seri kan, ada yang GTX sama yang RTX ya. Kalau ada yang GTX 1060, nah, kayak itu kan misal dari yang GeForce gitu atau mungkin dari Radeon ya kan itu kan spek-speknya ya. Itu teman-teman harus tahu loh ya. Jadi sebagai videographer, sebagai editor video itu bukan bukan paham terkait dengan skill editing aja ya, tapi juga harus paham tentang perintilannya itu ya terkait dengan device-nya gitu. Masa teman-teman punya laptop tapi nggak tahu device-nya kan aneh nantinya. Punya PC tapi nggak ngerti kan aneh juga. Nah itu nanti dicek ya. Jadi yang terpenting nanti teman-teman itu harus paham spesifikasinya itu untuk apa gitu ya. Terus kalau ini terkait dengan bajakan ya, kebanyakan Adobe Premiere Pro bajakan ya memang karena kita hidup di plus 62 ya teman-teman ya. Kita akui atau tidak memang stylenya plus 62 ya begitu ya, apapun bisa didapat itu ya. Intinya kalau kamu pengen dapat yang free itu harus hidup di plus 62 itu apapun bisa itu ya, karena sebetulnya memang Adobe Premiere itu ya berbayar premium langganan, maka dari itu jasa videografi, jasa editing itu kan mahal-mahal ya. Ya bukan mahal sih ya, sesuai lah ya dengan skillnya, dengan effortnya. Karena modal untuk jadi videographer, modal untuk jadi video editor itu banyak juga ya. Mulai modal dari investasi alat ya, gear-nya kamera ya, terus investasi ilmu, investasi waktu ya, investasi jam terbang ya, knowledge dan sebagainya itu kan butuh waktu bertahun-tahun. Misal kayak saya itu bisa sampai seperti ini kan saya sudah melakukan bertahun-tahun yang lalu gitu loh. Saya sudah investasi sejak 7 tahun yang lalu ya, atau mungkin ini hampir 10 tahun mungkin saya berkecimpung di dunia industri media begitu. Nah, artinya apa? Teman-teman nanti ketika masih di dunia profesional harus memikirkan itu ya. Jadi harga videografi misal bikin video 1 menit kok harganya 2 juta Kak, misalnya itu ya. Ya banyak, harga 3 juta, 2 juta banyak videografi 1 menit. Ini serius teman-teman. Nah, makanya kenapa harga seperti itu ya termasuk softwarenya. Jadi softwarenya itu kan berbayar kan, itu juga dimasukkan. Istilahnya sebagai modal kita lah gitu ya. Itu ya kalau untuk belajar-belajar atau mungkin teman-teman yang sudah terlanjur nyaman dibacakan ya itu tergantung individu masing-masing begitu ya. Jadi kalau soal kaitannya dengan berat atau tidak sebetulnya ya nggak begitu pengaruh karena memang Adobe Premiere itu fokusnya ya di spesifikasi tadi. Begitu ya Kak Reja ya, itu Kak Reja. Jadi memang spesifikasi yang diprioritaskan ya. Jadi nanti soal bajakan atau tidak itu tergantung individu sebetulnya. Begitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan juga boleh banget ya. Baik, terima kasih Kak Aris ya buat jawabannya tadi. Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab ini, mengingatkan bagi teman-teman bisa melakukan presensi terlebih dahulu yang sudah dikirimkan linknya melalui kolom chat ya. Oke, kita lanjut untuk sesi tanya jawabnya. Ini ada Kak Berlin Ria. Izin bertanya Kak. Mungkin bisa berbagi pengalaman tentang bagaimana Kak Haris mengatur waktu dalam pengeditan, karena dari kebanyakan editing, biasanya menghabiskan waktu untuk berhari-hari, seperti itu.
Silakan Kak Haris bisa menjawab. Dari Kak Berlian Ria ya, Kak Berlian Ria ya, terkait dengan manajemen waktu ya, timingnya seperti apa gitu ya. Oke, jadi kalau terkait waktu memang bukan hanya berhari-hari sih, tapi bisa sampai berminggu-minggu ya, berpekan-pekan, berbulan-bulan gitu. Teman-teman kalau tahu yang film-film itu sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Ya, kemarin kalau teman-teman tahu yang seperti film yang kemarin baru rilis itu, teman-teman di sini ada yang nonton Hadi Suhita, ada ya. Itu prosesnya itu dari tahun 2022 tahun kemarin itu. Kemarin baru rilis filmnya ya kan. Artinya apa? Dalam editing video itu kita tidak bisa yang namanya istilahnya ada aturannya lah. Misal ini harus seperti ini enggak ya. Jadi video itu tergantung dari konsep yang kita bangun. Semakin ceritanya itu semakin berkualitas, editingnya semakin lama. Itu pasti. Maka dari itu biasanya kalau saya ya ini kan Kak Berlian kan tanya kalau Kak Haris gimana gitu ya. Jadi kalau saya biasanya itu kalau ada job di video, kalau di foto sih bisa cepat ya. Kalau foto mungkin acara siang atau pagi itu nanti langsung di-share udah bisa. Kan editingnya cepat juga sih karena pakai editing sekarang di laptop udah bisa cepat lah gitu ya. Nah, tapi kalau video berbeda. Begitu. Nah, jadi kalau video biasanya standarnya itu misal kayak video sinematik, misal ada wedding gitu ya, ada dokumentasi event ya, terus ada apalagi namanya festival dan sebagainya. Nah, itu biasanya standarnya rata-rata kalau di vendor-vendor itu 1 pekan begitu. Itu 1 pekan, itu video biasanya ya paling panjang paling berapa ya? 7 menit 10 menit mungkin ya. Itu sudah panjang lah karena itu biasanya konsep-konsepnya adalah konsep highlights atau konsep after movie ya atau konsep sinematik ya atau konsep-konsep yang lain. Tapi biasanya 3 konsep tadi ya, highlights, after movie dan sinematik itu. Nah, kemudian kalau ada yang minta cepat, Mas, misal bisa enggak nanti malam jadi? Ya bisa. Tapi editingnya biasa aja, asal kita cut aja, efek-efek standar lah gitu. Malam langsung jadi, video 5 menit jadi bisa gitu. Jadi memang kita dalam mengatur waktu, manajemen waktu editing video itu kita soal alur cerita, soal konsep yang kita bangun ya, soal karakter apa yang kita tampilkan ya, ciri khas apa yang kita tampilkan. Jadi tidak bisa editing itu 1 hari, misal ada 2 hari gitu enggak ya. Jadi tergantung itu. Mungkin kalau teman-teman di sini yang terbiasa diburu-buru ya, dikejar-kejar deadline itu harus diedukasi itu biasanya Kominfo ini yang sering dikejar-kejar ke ketua HMC ya biasanya, atau mungkin Kak Jaro ini ya sering ini ya apa namanya, ayo kumpulkan gitu ya Kak Jaro ya mungkin ya gitu. Nah, ini harus diedukasi gitu karena ngedit video itu juga tidak mudah sebetulnya. Jadi harus disesuaikan gitu ya. Kalau video highlights gitu atau daily report kayak gini misal kegiatan pelatihan videografi, ini kan acaranya siang ini selesai ya kan. Ya nanti jam 2 jam 3 lah videonya udah jadi bisa karena simple video kayak gini gitu. Jadi menyesuaikan konsep. Itu ya Kak Berlian ya gitu. Nanti memang tergantung konsepnya, durasi juga tergantung gitu. Oke. Baik Kak, terima kasih sangat menjawab. Ya, sama-sama Kak Berlian ya. Oke, terima kasih Kak Haris buat jawabannya tadi ya. Ini masih ada yang bertanya lagi dari Kak Zaldi Mauris. Izin bertanya, kalau misal mau buat video untuk animasi seperti kartun-kartun itu gimana ya Kak? Misal mau buat video animasi untuk perkenalan itu pakainya apa? Kak, silakan Kak Haris untuk menjawab. Video perkenalan ya. Ini perkenalan saya ini ya.
Video perkenalan ini. Perkenalan apa ini? Kalau perkenalan kayak saya ini perkenalan juga ini tadi saya dikenalkan Kak Jara ya. Jadi videonya udah jadi Kak tadi dari record Zoom-nya ya. Zoom-nya kan di record nih. Udah jadi ya videonya ya. Jadi sebetulnya gini, apa namanya? Kalau kita bikin video semacam itu kan masuknya nanti bisa motion grafik, itu bisa ya. Terus bisa juga nanti animasi flat yang mungkin kalau flat kayaknya sekarang tidak ini sih, jarang diminati ya. Mungkin minimal 2D lah atau 3D ya. Kalau sekarang eranya era 3D sih, tapi mungkin teman-teman nanti bisa menyesuaikan aja sih kebutuhannya seperti apa. Jadi ada 3 poin ya. Yang pertama itu motion graphic. Itu motion graphic itu flat itu biasanya sering saya gunakan juga, biasanya untuk promosi, iklan ya, terus untuk istilahnya bumper ya, untuk intro channel mungkin dari HMC Matematika nanti ada seperti itu kan bisa juga ya, terus dan sebagainya gitu. Terus kemudian ada juga yang untuk ini apa namanya 2D atau 3D, biasanya bikinnya di Blender ya. Nah, atau mungkin di After Effects juga bisa sebetulnya. Nah, tapi yang terpenting ketika bikin video itu kita harus memikirkan juga kira-kira kita deadline-nya lama enggak gitu. Kalau kita deadline-nya lama, kita bisa bikin pakai software yang powerful ya, seperti di After Effects ya. Atau kalau bikin elemennya di Blender juga bisa. Kalau mungkin dari Kak Jaldi ada ada skill di situ gitu ya. Tapi yang paling terpenting adalah kalau hanya simpel-simpel aja, flat-flat aja, sebetulnya di Adobe Premiere bisa. Nanti di Adobe Premiere itu nanti bisa menggunakan fitur-fitur, ada yang namanya keyframe ya, untuk pergerakan itu kan movement-nya pakainya keyframe biasanya. Kalau di After Effects di Adobe Premiere Pro juga ada gitu ya. Jadi nanti menyesuaikan skillnya bisanya di mana gitu. Kalau menguasai di Adobe Premiere ya udah pakai Adobe Premiere aja udah bisa gitu. Nanti tinggal dikasih voice over ya, misal open recruitment HMJ Matematika Win Wali Songo misal gitu ya. Ya bisa saja gitu. Jadi nanti tinggal menyesuaikan kebutuhan lah, nanti kebutuhannya di apa, dan nanti kira-kira untuk jangka panjangnya di apa juga itu nanti bisa disesuaikan gitu ya, kondisional begitu ya gitu. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan ya dari untuk Kak Jaldi ya. Terima kasih Kak Haris untuk jawabannya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi ya. Dari Kak Siti Rifatul Soimah. Izin bertanya, dalam proses editing video, bagaimana sih cara mengatur proyek editing untuk bekerja secara kolaboratif dengan anggota tim lainnya? Oke, Kak Aris bisa menjawab ya tips and triknya nih, solusinya kalau biar kolaboratif dengan anggota tim lain gitu. Silahkan Kak. Oke, ini terkait dengan kolaboratif ya dari Kak Siti Rifatus Soimah. Nah, jadi bagaimana kita mengatur proyek editing untuk bekerja secara kolaboratif dengan tim ya. Sebetulnya ini juga menyesuaikan situasi dan kondisi juga sih. Mungkin kalau teman-teman apa ya, kalau desain sih malah bisa dikerjakan bareng ya. Kalau desain itu mungkin teman-teman kalau tahu ada yang Adobe Figma, sekarang sudah diakuisisi Adobe sih. Dulu namanya hanya Figma, sekarang Adobe Figma. Itu bisa itu dikerjakan bareng. Jadi semacam mungkin teman-teman ada yang menggunakan Trello ya mungkin ya. Kak Jaro juga pernah pakai Trello. Kak Jaro. Pernah nggak? Pakai Trello? Pernah? Belum pernah, Kak. Belum pernah ya. Itu sebetulnya dia konsepnya juga hampir sama. Jadi di situ itu nanti kan ada loginnya juga. Jadi nanti teman-teman bisa dikerjakan bareng lah. Jadi untuk work kolaboratif dia sebetulnya untuk. Jadi memang bisa bareng. Tapi secara editing tetap nggak bisa ya. Editing untuk per orang ya. Biasanya seperti itu sih. Tapi nanti
untuk saran yang istilahnya solusi lah, bagaimana untuk teman-teman yang aktif di organisasi ya, seperti di himpunan mahasiswa jurusan atau mungkin di DEMA ya, atau di BEM dan sebagainya, atau di UKM juga, itu yang efektif teman-teman itu bisa dibagi per job desk-nya. Jadi memang nanti per job desk itu teman-teman kan biasanya skill-nya beda-beda ya. Mungkin ada yang memang lebih menguasai ke editing videonya, atau mungkin lebih ke animasinya ya, atau Aku mungkin tahu. lebih ke visual grafiknya. Nah, visual grafik itu juga beda teman-teman. Jadi visual grafik itu ya nanti mengarahnya biasanya lebih ke tampilan-tampilan efek-efeknya nanti dan sebagainya. Nah, itu nanti mereka dikasih job itu. Nah, setelah itu nanti dari teman-teman tadi itu kan sudah terkumpulkan kan, nah, nanti baru digabungkan. Nanti baru kita gabungkan jadi satu ya, kita combine jadi videonya gitu. Jadi yang sering seperti itu sih untuk mempercepat sebetulnya. Ya, misal nih nanti Kak Rifatus ya, Kak Siti nanti mungkin bagian bikin visual efeknya gitu. Terus nanti Kak Jaro bagian bikin shoot gambarnya dan sebagainya. Nanti langsung dikerjakan sehari jadi bisa. Sangat bisa itu. Ya, jadi memang tergantung nanti kondisi di tim seperti apa gitu. Karena beda-beda ya, karena setiap kominfo beda-beda. Mungkin kalau di HMJ matematika mungkin anak-anak sains biasanya rata-rata kebanyakan nanti pada ini misal sibuk akademik gitu. Nah, nanti bisa di sistem aja gitu. Mungkin anak-anak matematika kan kebanyakan cewek-cewek gitu ya, pada sibuk kuliah mungkin ya. Nah, itu nanti bisa di rolling gitu. Nanti konsepnya seperti apa? Nah, misal nanti Kak Yaro bagian shoot ya, terus nanti Kak siapa lagi, Kak Siti misal bagian visual effect, nanti siapa yang bagian combine-nya gitu. Nanti dalam satu hari ya jadi. Ya kayak semacam tugas kelompok sih sebetulnya konsepnya. Itu yang mungkin lebih mudah diaplikasikan ketika di organisasi sih. Karena kalau pakai sistem sepertinya lebih ribet ya. Mungkin dari HMJ juga tidak ada anggaran ke sistem ya mungkin ya, karena bikin sistem juga cukup mahal itu budgetnya gitu ya. Mungkin kalau HMJ mungkin per tahun kan saat ini berapa mungkin anggaran per tahun, mungkin nggak nyampe 10 juta kok ya kayaknya ya. Masih ya. Soalnya kalau Dema fakultas kan 10 juta lebih dikit kan. Ya betul ya. Nah kalau anggaran ke sistem kan nggak cukup ya. Anggaran HMJ per tahun itu satu periode kurang dari 10 juta ya kan, dibuat sistem udah habis, nggak jadi ada kegiatan nanti ya dari HMJ itu ya. Nah itu wilayahnya DEMAU nanti yang bikin itu, karena DEMAU anggarannya lebih banyak ya, jadi nanti bisa sistem-sistem apalah itu, atau mungkin ada skema-skema apa yang mempermudah untuk mengkondisikan tim begitu ya. Itu tergantung sih, tergantung kebutuhan gitu ya. Jadi kalau soal solusi lebih efektif, kita bagi tugas per item aja, per job desk saja, jangan banyak-banyak ya. Per orang bikin visual effect ya udah visual effect, nanti bikin grafiknya ya udah bikin desain grafiknya gitu ya. Untuk bikin editingnya ya udah editingnya. Gitu ya, Kak Siti ya untuk solusinya ya. Nanti semoga nanti bisa diterapkan juga biar nanti akun media sosialnya dari HMJ Matematika lebih aktif nanti ya. Mungkin bisa jadi percontohan nanti biar dapat Kominfo of the Moon ya. Masih ada enggak ya Kominfo of the Moon ya? Mungkin kayaknya sih masih ada kayaknya ya. Mungkin itu ya. Itu ya. Itu. Makasih banyak Kak untuk tips-tipsnya ya, sama-sama Kak Rifatus ya. Nanti harus berkarya nanti ya. Nanti tak pantau nanti di Instagram. Yang belum follow dulu nanti ya. Follow Haris Asfa gitu. Nanti teman-teman yang pada ikut kegiatan ini kalau tag di Instagram Haris Asfa aja nggak apa-apa ya. Atau di S-Media gitu ya. Di tag aja gitu ya. Nanti tak repostnya ya. Ya Kak Aris. Baik, terima kasih Kak Aris ya untuk jawabannya. Oke, karena waktu sesi tanya jawab ini sudah habis, jadi saya akhiri sesi tanya jawab dan diskusi kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam sesi tanya jawab, dan terima kasih untuk Aris yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta pelatihan video kali ini.
Semoga ilmu yang telah diberikan oleh Kak Aris ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya. Oke, untuk selanjutnya itu acara penyerahan sertifikat kepada pemateri. Untuk petugas bisa share screen. Oke, terima kasih. Sebentar ya. Sebentar ya, ini saya screenshot dulu ya. Oh iya, Bentar ya. siap. Bentar, proses. Bentar. Oke. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Haris ya, materi dan jawaban dari para penanya tadi ya, teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya Faizatul Zahra selaku moderator. Untuk acara selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Ini sudah foto bersama belum ya tadi? Iya. Belum. Belum kan? Oke, teman-teman semuanya, karena MC sedang mungkin terkendala sinyal, kita bisa sesi foto bersama dulu ya. Untuk teman-teman bisa segera untuk on cam terlebih dahulu. Kak, on cam. Ayo teman-teman bisa segera on cam dulu ya. Konten semua ya, biar rapi nanti ya. Iya. Biar nanti tampilannya bagus. Virtual background-nya juga jangan lupa kalau yang bisa dipasang ya. Yang terbaru ya virtual background-nya ya. Jadi saya bikinkan itu sebentar tadi ya, yang biar kelihatan cakep gitu ya.
Yuk, yang belum on cam bisa on cam. Oke, teman-teman semuanya yang belum on cam, segera ya. Yuk, yang belum on cam, silakan on cam. Ini masih banyak yang belum on cam ini ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman, segera ya. Silakan yang belum on cam bisa on cam ya, teman-teman ya. Mungkin dari panitia ada yang memandu mungkin. Oke, karena ini sudah banyak yang on cam ya. Untuk operator bisa bisa screenshot ya. Oke, silakan. Oke, baik. Semuanya langsung open kamera semua. Apa dari saya? Oke, format dulu ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, bebas. Ya, bebas. Terus ya, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tidar. Baik, saya kembalikan lagi ke MC ya. Oke, baik, karena MC terdapat kendala, jadi saya ambil alih. Terima kasih untuk Kak Haris atas materi yang telah dipaparkan tadi ya. Semoga materi yang diberikan tadi, semoga materi yang inspiratif tadi dapat menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materi dan telah berbagi ilmu untuk kita semuanya. Memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa kepada Saudara Tidar Ari Kusuma, dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وادم مدها واهدها سبلها واملحها بنورك الذي لا يهبو واشرح صدورها فين الإيمان بك وجامل التوكل عليك وأحرها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Saudara Tidar Arikusuma, kami ucapkan terima kasih. Sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Terima kasih kepada tamu undangan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan kepada segenap panitia serta seluruh peserta yang telah ikut berpartisipasi pada acara pelatihan video 2023. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya selaku pembawa acara dan mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ini tadi ada informasi saya share di kolom chat ya. Mungkin nanti teman-teman barangkali ada yang mau sharing-sharing dan sebagainya. Di sini ada forumnya juga. Ini sebetulnya dari peserta-peserta di forum-forum yang sama seperti ini, yang dulu-dulu ya, karena banyak banget saya ngisi di forum seperti ini, yang mana pada banyak juga yang meminta istilahnya sharing-sharing bersama, diskusi bersama dan sebagainya ya. Mungkin itu bisa dicek di kolom chat. Dan saya izin pamit ya. Saya terima kasih banyak dan kesempatannya juga. Terima kasih dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika ya. Sudah diberi kesempatan untuk sharing bersama terkait dengan videografi dan editing video kepada teman-teman program studi matematika dan teman-teman yang lainnya ya. Terima kasih. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Nanti sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan ya. Nanti mungkin barangkali setiap tahun juga bisa dari AMJ Matematika lagi juga nggak apa-apa ya. Itu ya, semoga kita dipertemukan kembali di forum-forum yang lain dan di suasana dan kesempatan yang lain. Itu ya. Oh, ini